Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan mempelajari pelajaran daripada kitab Sulamut Taufik yang telah sampai pada halaman ke-26. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin in kana qalilan. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita semua mendapatkan barokahnya, amin. Faslun, berbicara tentang masalah pembagian najis-najis dan cara-cara membersihkan dan mensucikannya. Faslun, berbicara tentang permasalahan tentang najis-najis dan cara membersihkan dan mensucikannya. Wa min syuruti sholati, dan daripada syarat sahnya orang sembahyang, syarat sahnya orang sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat jenazah, yaitu satu, at-taharatu anin najasati fil badani. At-taharatu anin najasati fil badani, satu adalah suci dari segala bentuk najis yang munculnya dari badan kita, apapun bentuk najisnya. Saudara, kalau kita bicara najis itu adalah kullu mustakdarin yamna sihhatus sholati haitsu la murkhas. Segala bentuk yang menjijikkan yang bisa menahan sahnya sholat dan tidak dimaafkan, itu najis. Segala bentuk yang menjijikkan yang menghalang sahnya sholat dan tidak ada dispensasi, tidak ada maaf. Ada najis tetapi tidak menahan sahnya sholat, dia najis. Tapi kalau najis itu ada di badan kita, kebawa sholat nggak najis. Contohnya belek, contohnya ingus, contohnya kotoran kuping, contohnya bau badan, contohnya daki. Ini semua mustakdar, semua menjijikan, betul. Tetapi la yamna sihhatus shalah, tetapi tidak menahan sahnya salat. Haitsu la murakhas, tadi kata Habib, najis itu ada kalimat murakhas. Najis itu sesuatu yang tidak ada dispensasi, tidak dimaafkan. Karena ada najis yang dimaafkan, yaitu namanya najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan, yaitu segala bentuk najis yang tidak bisa kelihatan dengan mata. Tapi najis, tapi karena nggak kelihatan dengan mata. Anak kasih contoh, ketetesan sedikit saja, ya, satu titik darah, gara-gara jerawat. Tadinya ada, tiba-tiba nggak ada. Ini sesuatu yang tidak nampak di mata kita, ya, tetapi tidak menahan sahnya sholat. Berarti najis yang muncul di badan yang nyata itu najis. Contohnya darah yang banyak, satu, atau nanah, atau baul, air seni, ya, apalagi yang keluar dari dubur. Tapi najis-najis yang lain kalau ada di badan tetap sah sholatnya. Tapi alangkah baiknya karena kalimatnya ada mustakdar, menjijikkan, dari mulai wudu dibersihkan, begitu. Bisa dipahami?
Jadi ini pertama, syarat sahnya sholat, toharo anin najasati fil badan, bersih dari segala najis yang munculnya dari badan. Bahkan kata Imam Nawawi di sini dalam syarah, hatta dakhila anfihi au famihi au ainaihi au udunihi. Bahkan kotoran yang ada dalam hidungnya, dalam mulutnya, dari kedua matanya atau dari kedua telinganya. Ini saudara, yang tadi saya bilang, dia najis tapi tidak menahan sahnya sholat. Tapi ulama sopannya, adabnya sama Allah, itu dianggap najis yang menahan sahnya sholat. Wathaubi, yang kedua, bersih dari segala bentuk najis yang munculnya di badan, di baju. Ya, yang munculnya di baju. Baik bajunya, sarungnya, kaos dalamnya, ya, pakaian dalamnya, sapu tangan yang di kantongnya, sorbannya, apalagi kopiahnya, semuanya suci. Kalau ada najis, nah ini jadi penghalang syarat sahnya sholat. Ya, makanya saudara, kalau kita punya pakaian yang tidak berwarna putih, pastikan dia suci. Ya, khawatirnya ada najis yang sudah berkali-kali jatuh di situ, kita tidak pernah memperhatikannya. Ya, najis yang tidak kelihatan dengan kasat mata itu dimaafkan. Tetapi kalau sudah berlebihan, nah, ini berabe nih. Oleh karenanya apa yang ada di badan kita ini, yang nempel di badan, dari mulai pakaian, sarung, celana, ya, mukena, pakaian dalam, semua pastikan semuanya itu suci. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, wal makani, suci dari segala bentuk najis yang berada di tempat yang kita pakai sholat. Sejadahnya, Bib, betul. Karpetnya, betul. Tetapi yang lebih utama, tempat meletakkan 7 anggota tulang. Dari mulai jidat, kalau kita sujud, tempat meletakkan 2 telapak tangan, tempat meletakkan 2 dengkul, tempat meletakkan 2 kaki, ini harus bersih. Tidak ada boleh najis, tidak ada boleh kotoran di situ. Semuanya najis kecuali 7 titik itu bersih, boleh, Bib? Boleh, gitu. Ya. Jadi pertama di badan, kedua di pakaian, ketiga di tempat yang kita letakkan 7 anggota tulang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mayulaga syai'an min badani aw malbusi li qouli ta'ala warrujza fahjur. Warrujzu an-najisu. Jadi segala bentuk apa yang menempel di badan atau di pakaian atau di tempat itu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, warrujza fahjur. Dan segala sesuatu yang najis, ar-rujza, segala sesuatu yang najis, fahjur, tinggalkan. Warrujzu an-najisu. Ar-rujzu itu artinya adalah najis. Lalu dikatakan di matan di sini, wal mahmuli lahu, termasuk apa yang kita bawa. Kalau tadi di pakaian, ya, ini pengembangan dari makna pakaian. Wal mahmul, yang kita bawa, seperti sorban, ya, seperti tasbih, seperti apa lagi? Sapu tangan. Tuh. Ya. Kita punya baju bersih, suci, sarung bersih, kopiah bersih. Tiba-tiba sapu tangan kita sudah kita pakai habis membersihkan darah. Ya, belum kita cuci, kita bawa, nah, itu berarti dia bawa najis. Wal mahmuli lahu, dan apa-apa yang dibawa olehnya. Sampai kata Imam Nawawi, falau hamala mustajmiran fi sholati
batolat, sampai seakan-akan kalau dia sholat menggendong orang yang istinja dengan batu. Fi sholatihi batolat, di sholatnya batal. Ini perumpamaan. Fa in lagahu, di matan nih, jikalau mana orang yang sholat tadi lagahu mengenai akan dirinya najisun, suatu najis, ya, aulaga atau kejatuhan, thiyabahu pakaiannya, au mahmulahu atau apa yang ada di badannya yang dia bawa di sholat itu seperti sorbannya atau kopiahnya, ya, kejatuhan najis, batolat, maka batallah sholatnya. Illa, kecuali an yulqiyahu, kecuali saat itu juga dia langsung melemparkannya, dia langsung bersihin, ya, dia langsung tepis. Kejatuhan bangkai cicak, bangkai nyamuk, buru-buru dia bersihin, nah itu sah. Tapi ketika didiemin itu najis, ya, maka batallah sholatnya. Halan, saat itu juga, illa an yulqiyahu halan, tidak batal sholatnya jikalau dia langsung saat itu melemparkannya. Tuh, ya, ay bisur'ah, secepat mungkin, ay qabla mudhi aqallu tuma'ninati sholah fala tabtul, ukurannya seperti tuma'nina sholat, ya, kejatuhan bangkai cicak diemin dulu, ini batal, buru-buru dibersihin, ya, baik najis itu basah atau kering, baik itu basah atau kering. Lalu dikatakan aw yakuna ma'fuan anhu, atau najisnya najis yang dimaafin, kadami jarhihi, seperti luka yang muncul dari badannya, seperti bisul, seperti jerawat, ya, keluar darah, najis nih bib. Kita lihat dulu, kalau dikit ma'fu, dimaafin. Tapi kalau darahnya banyak, semakin banyak, ya, apalagi bisul, tiba-tiba pecah, darahnya semakin banyak, ulama kasih ukuran yang paling gampang itu seperti uang logam. Ada darah di sini, ada darah di sini dari jerawat, ada darah di baju sini, titik-titik masih kecil, nggak apa-apa, dimaafin. Tapi kalau sudah banyak, ukurannya seperti uang logam tuh, yang biasa buat ngerok, yang gede tuh, kalau dikumpulin jumlahnya udah segitu, berarti ini najis, nggak dimaafin. Ya, ini syaratnya kata ulama di sini kadami jarahihi, darah yang muncul dari luka badannya, bukan badan orang. Kalau orang di sebelah kita sholat mencet-mencet jerawat, mencet-mencet bisul, muncat ke kita, satu titik najis. Kenapa? Karena bukan dari badannya dia, tapi dari badan orang. Kenapa kok nggak batal, Bib? Kan darah, walaupun dari dirinya sendiri, itu darah najis. Sebagaimana nas di dalam Al-Quran, ya, darah, nanah, tuh najis, muntah itu najis. Tapi kenapa kok di sini dimaafkan? Kata Imam Nawawi, fala tabtul li umumil balwa, tidak membatalkan karena itu dampak dari meratanya musibah, wa masyaggah al-ihtirazi, dan sulitnya orang menghindarinya. Siapa mau orang lagi sholat bisulnya pecah? Ada nggak? Nih si bisul nggak pecah-pecah nih, mudah-mudahan lagi sholat pecah nih. Nah, kan nggak begitu, ya. Tapi karena masyaggah al-ihtiraz, sulit menghindarinya, tiba-tiba dia pecah sendiri. Kita lihat, kalau darahnya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sudah banyak, najis. Wa mahalul afi andamil jarah inka idza kana qalilan. Tempat itu dimaafkan jikalau lukanya itu darahnya qalilan, sedikit.
Amma idza kana katsiran fa in kana min nafsi fayufa anhu. Akan tetapi jikalau darahnya itu banyak, sementara memang masih dari badannya sendiri, ma'fu fayufa anhu aidha, juga dimaafkan, kata Imam Nawawi. Ya, kata Imam Nawawi, kata ulama-ulama lainnya, kalau sudah ukuran terlalu banyak sehingga talatoh, berlemeran, apa tuh? Ya, ya, kemana-mana, nah, itu najis. Ya. Lalu kemudian syarat yang kedua, masih nempel di syarat yang pertama, wayajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Hukumnya wajib membersihkan, menghilangkan najis lam yu'fa anhu, daripada najis yang dimaafin juga wajib dibersihin. Ya, tadi kait yang pertama buru-buru. Ya, buru-buru kalau kejatuhan sesuatu menimpa badannya buru-buru dibersihin. Lam yu'fa anhu, demikian najis yang dimaafkan buru-buru dibersihkan. Minal mahali min taubin au badanin, dari tempat, daripada baju, daripada badannya. Kalau tempat sujudnya di situ ada najis, geser pakai tangan, nggak apa-apa. Kalau jatuh di baju, buru-buru dibersihkan. Kalau adanya di badan, dibersihkan. Bi izalatil aini, dengan cara membersihkan zat najis itu sampai bersih, sampai hilang. Ya. Lalu kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan cara. Di sini dikatakan bi izalatil aini min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhiri. Selesai salat nih. Di baju kita kejatuhan najis yang dimaafkan seperti darah jerawat atau darah bisul yang kecil. Ini kan dimaafin, jangan dipakai salat lagi. Bersihin dulu. Hilangkan ta'min, rasanya dibersihkan, ya dicuci, walaunin, warnanya, warihin, baunya, bil ma'il mutahhiri, dengan air yang suci. Ya, mutahhiri, dengan air yang suci. Ini berarti menandakan, saudara, najis tersebut walaupun ma'fu anhu di salat dimaafkan, tapi najis ini adalah najis mutawassithah. Kita kalau bicara najis, najis terbagi tiga. Antum tahu, ada mutawassithah, ada mukhaffafah, mutawassithah, ada mughalladah. Yang pertama mutawassithah dah. Najis yang tengah-tengah, pertengahan. Dinamakan mutawassithah litawassuti hukmihi, karena hukumnya standar. Ya, harus dicuci. Najis ini ada banyak. Selain najis anjing, babi dan keturunannya, dan selain najis kencingnya bayi, itu semua najis namanya mutawassithah. Kaidahnya begitu. Selain najis babi dan anjing, maaf, dan keturunannya, kulitnya, bulunya, air liurnya, selain air kencing bayi, maka ini semua najis mutawassithah. Syaratnya wajib dicuci walaupun satu kali sampai hilang bau, rasa, dan warna. Itu najis mutawassithah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis yang enteng, dinamakan mukhaffafah, ya, litakhfifi hukmi, karena hukumnya enteng. Hukum apa? Hukum kencingnya bayi. Syaratnya 1 belum 2 tahun. Syarat kedua, bayinya laki. Kalau bayinya perempuan, najisnya, kencingnya mutawassithah. Dalilnya banyak.
Alasannya banyak. Di antaranya yang ana ingat, perbedaan laki dan perempuan. Kalau bayi laki-laki kencingnya disebut mukhaffafah, kalau bayi perempuan disebutnya mutawassithah, dikarenakan laki-laki diciptakan dari air dan tanah, perempuan diciptakan dari darah dan daging, sulbinya Nabi Adam. Ya. Dari situ muncul hukum-hukum. Ya. Lalu syarat bayi di sini belum 2 tahun. Tidak makan, tidak minum kecuali ASI ibunya. Jadi kalau kita punya bayi, minum susu kaleng, minum susu kotak, maka kencingnya anak kita yang bayi laki-laki ini mutawassithah. Kalau murni makan minumnya hanya ASI ibunya, maka najisnya najis mukhaffafah. Ya. Seperti itu. Apalagi? Andai kata dia ditahnik nggak masalah. Kata Habib, makan minumnya hanya dari ASI ibunya. Betul. Bagaimana Bib? Bayi suka ditahnik, kasih madu, nggak apa-apa. Bagaimana Bib? Kalau sakit dikasih obat, nggak apa-apa. Karena itu semua uzur. Tapi murni ASI adalah makanan dan minuman pokoknya itu bayi. Dia laki-laki, belum 2 tahun, maka najisnya mukhaffafah. Kalau tadi yang pertama mutawassithah, cara ngebersihnya dicuci, betul. Kalau mukhaffafah cukup dipercikkan air. Anak kasih gambaran begini. Kelihatan? Ya. Ini misal contoh najasa mukhaffafah. Najis yang enteng, ringan, yang muncul dari kencingnya bayi. Dengan persyaratan yang tadi saya sebut, belum 2 tahun, tidak makan minum kecuali ASI ibu, bayi laki-laki. Ya. Kita punya baju, kita punya mukena, kita punya sarung, kena ciprat segini nih. Saya mau pakai sholat, Bib, boleh? Boleh. Caranya bersihin dulu. Bersihnya gimana? Dipercikkan air yang jumlahnya lebih banyak dari titik ini. Nggak perlu dituang, nggak perlu disiram, nggak perlu. Anda ambil air, percikin. Yang mana jumlah percikannya itu lebih banyak daripada titik yang pertama. Kelihatan nggak? Ya, tuh, kelihatan nggak? Tadi cuma 1 titik. Kalau Anda mau sucikan, tinggal Anda tambahin air, percikan ma'al ghalabah, lebih dibanyakin sehingga mengalahkan jumlah titik yang tadi di situ ada najasa mukhaffafah. Maka ini udah suci. Anda mau peres boleh, nggak diperes nggak apa-apa. Kalau mau diperes, ya digulung itu boleh sampai netes, ya netes tuh. Nggak diperes nggak apa-apa. Itu hukum khusus untuk najasah mukhaffafah. Ya. Ada yang ketiga, najasah mughalladhah. Najis yang berat, dinamakan mughalladhah li taghalludhi hukmihi, karena hukum bersihinnya sulit, repot. Yaitu najis yang murni munculnya dari 2 binatang. Maaf, dari anjing dan dari babi. Bulunya, kulitnya, apalagi air liurnya. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kulitnya anjing, maaf, babi, 2 hal ini walaupun kering kita bersentuhan, najasah mughalladhah. Ada mazhab lain mengatakan kalau basah bersentuhan baru mughalladhah. Nah ini saudara, apa yang muncul dari anjing dan babi, walaupun
anaknya. Ya. Maaf, ada anjing ya beranak keluar kambing. Misal. Jadi al-kalbu wal khinzir wa far'uhuma, anjing, babi dan keturunannya, walaupun dia punya anak ngelahirin kambing, najis. Ibarat kata, apalagi kotorannya. Sehingga ketika maaf anjing dan babi ini bersentuhan, maka berat hukum membersihkannya. Makanya disebut mughallaza, ghaliz, tebal, berat. Cara membersihkan najasah mughallaza ini berbeda dengan cara yang lain, yaitu 1 kali dengan tanah, ya 7 kali dengan air. Ada 3 cara, tapi yang paling afdol pertama, air dan tanah dicampur. Contohnya gini, ini air 1 gayung, misal ente ambil tanah, kata Imam Nawawi, debu juga boleh, pasir boleh. Nggak ada tanah, pasir boleh. Yang penting pastikan debu dan tanah itu suci, tidak mustakmal, belum pernah dipakai untuk bersuci. Masukkan itu tanah atau pasir ke air yang pertama, digayung. Kata Imam Nawawi, Anda campur sampai butek, ya, sampai butek, ya. Setelah itu baru Anda bersihkan tempat yang terkena najis. Contoh, ini najis dari anjing dan babi. Kalau masih ada najisnya, Anda siram 10 kali nggak ada guna. 10 kali nggak ada guna. Anda bersihkan dulu pakai kayu kayak apa supaya hilang. Kalau udah ainun najasanya hilang, zat najisnya hilang, udah nggak ada, baru nih adukan air dan tanah, bersihin dia, disiram sambil digosok, ya. Ini dapat hitungan 1 kali. Tinggal nyusul air yang bersih 6 kali. Udah 6 kali, Bib, bekasnya masih ada, tambahin. Karena dia najis yang mughallazah. Najis mutawasito, saudara sudah bersihkan, masih sisa baunya, nggak apa-apa. Masih sisa warnanya, nggak apa-apa. Yang penting jangan masih sisa rasanya. Kan ada rasa, ada warna, ada bau. Yang jadi masalah ketika yang tersisa rasa. Kalau masih ada rasa, Anda sudah cuci 1 bak mandi, masih najis tuh. Ini baju kena kotoran kambing misal, kena darah, dicuci, baunya hilang, warnanya hilang, tapi rasanya masih ada, wajib Anda cuci. Sudah Anda cuci, Anda paksakan terus, tetap masih ada uzur, itu namanya uzur. Dia najis yang mutawasito. Tapi kalau mughallazo nggak boleh. Dia harus betul-betul hilang bau, rasa dan warna. Jadi tadi yang pertama, air yang telah dicampur dengan tanah, dibersihkan tempat jatuhnya najis itu, baru dilanjutkan dengan air 6 kali. Jangan buru-buru pakai sabun. Kadangkala orang terlena dengan sabun. Kalau dia buang hajat besar, maaf, dia terpatri dengan sabun. Zaman dahulu nggak ada sabun. Mereka bersihkan betul-betul, yakin bersih. Kalau sekarang karena sabun dia beranggapan wangi. Nauzubillah bizalik, maaf, boleh jadi masih ada najisnya. Sehingga pastikan bersih, baru Anda pakai sabun. Kan begitu. Itu lebih bagusnya seperti itu. Demikian hukum najis mughalladha. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda taruh dulu tanahnya di bekas najis. Taruh dulu tanahnya. Anda udek-udek, ya,
Anda yakin udah bersih, baru bilas 7 kali pakai air. Cara yang ketiga, air dulu 6 kali atau 5 kali. Yang keenam, taruhin tanah. Baru bilas yang ketujuh dengan air. Kembali yang paling afdal yang pertama, yaitu alma mamzujatun biturab. Air bercampur sama tanah di awal marroh, di awal kali Anda membersihkan, baru dilanjutkan 6 kali dengan air. Baik, kembali ke kitab. Membersihkan min ta'min walaunin warihin bil ma'il mutahhir. Bicara andai kata kita belum masuk ke najis mughallazah. Ini masih bicara najis mutawasithah. Ada baju terkena najis. Saya katakan tadi dibersihkan, hilang baunya, Beb. Hilang warnanya, tapi masih ada rasanya, maka najis. Wajib dicuci lagi. Sekarang rasanya udah hilang. Ada lagi baju kena najis, rasanya hilang, Bib, tapi yang tersisa warna dan bau. Ini masalah. Ada warna, ada bau. Ini masih najis. Bersihin lagi, cuci lagi. Ya, kalau rasa sendiri cukup, dia masih najis. Tapi kalau bau harus ada tambahan lagi. Warna masih campur nih, maka dia najis. Wajib dibersihkan terlebih dahulu. Seperti itu. Wal hukmiyatu. Sekarang kita bicara najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini mutawasithah. Misal bicara najis mutawasithah, najis yang enggak kelihatan. Tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Ana kasih contoh ke antum. Tangan ana kejatuhan air kencing. Maaf. Kelihatan? Ya, maaf. Ini tangan Anda kejatuhan air kencing, misal. Kena angin setengah jam. Kering nggak? Wah, ini bersih nih. Padahal sebetulnya dia nama najisnya najasah hukmiyah. Secara hukum dia najis. Secara ain nggak ada. Tapi karena masih ada najis disebut hukmiyah, karena hukumnya masih najis. Jadi najis ada dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah yang kelihatan, masih ada warnanya, masih ada baunya, masih ada rasanya. Gampang tadi tuh. Tinggal dibersihin najisnya, cuci. Hukmiyah ini saudara, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna. Itu namanya najasah hukmiyah. Wal hukmiyatu yajril ma'u 'alaiha. Cara membersihkannya, mengalirkan air kepada tempat yang tadi kejatuhan najasah hukmiyah. Jadi cara ngebersihnya ya biasa, cuci, ya, dicuci biasa. 'Alaiha. Wan najasatul kalbiyah, yang terakhir yang ketiga, najis mughallazah, najis yang muncul dari anjing, min kalbin wa khinzirin wa furu'ihima, dan keturunannya. Sawaun fi dzalika jumlatiha, baik secara keseluruhan dari kedua badan anjing dan babi, walu abuha, air liurnya, wa araquha, keringatnya, wadamuha, darahnya, wa ghairi zalik. Semuanya najis. Bi ghusliha, caranya dengan cara mencuci sab'an, 7 kali. Ihdahunna mamzujatun biturab. Salah satunya bercampur dengan tanah. Ya, bercampur dengan tanah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Biturabi at-tahuri, bercampur dengan tanah, tanahnya yang suci. Ya, bukan tanah yang di situ ada najis atau tanahnya sudah mustakmal, sudah dipakai untuk bersuci. Tuh. Wal muzilatu lil aini, dan wajib di dalam membersihkan najis mutawasithah, terutama mughallazah,
muzilatul aini, menghilangkan ainun najasanya. Wa in ta'addadat wahidatun, Anda cuci 7 kali, 1000 kali masih ada itu najis, kehitungnya cuma sekali. Begitu. Makanya dari awal dibersihkan terlebih dahulu. Wa yustaratu wurudul ma'i, dan syarat mensucikan tadi dengan cara wurudul ma'i, menuangkan air, in kana qalilan, jikalau airnya sedikit. Ya. Air cuman 1 ember, air cuman 1 gayung. Ya, kita punya baju kejatuhan najis, yang mana baju ini buat dipakai sholat, syarat sah mencucinya dituangkan air. Kenapa? Airnya sedikit. Kalau airnya gede, empang, sungai, celup aja, kan begitu. Sekarang kita bicara mesin cuci. Ya, mesin cuci gimana, Bib? Anda yang paling tahu. Anda rendam di situ, ya. Anda kasih sabun, ya. Di situ ada najis di baju Anda, ya. Campur deh tuh, betul. Muter. Ada sabun, ada air, ada najis yang nempel di baju itu, campur. Kira-kira 15 menit. Apa yang Anda lakukan? Anda buang, Bib, airnya, bagus. Setelah itu Anda bilas enggak? Enggak, najis. Gitu aja. Saya bilas, Bib. Air yang kedua masih kotor, najis. Saya buang lagi, Bib. Bagus. Saya isi lagi air. Air ketiga semakin benih, sehingga bau dari najis, taruhlah udah kalah sama bau sabun. Tapi warna air sudah tidak seperti yang kedua dan pertama. Kalau Anda ragu, buang lagi, begitu. Karena di situ masih nyimpen, berbeda dengan Anda cuci langsung di keran. Anda cuci langsung di di pancuran air yang Anda yakin Anda peres. Betul. Kalau mesin cuci beda. Dia berputar di situ. Artinya najis dengan air bercampur di situ. Seperti itu, ya. Tinggal bagaimana kita meyakini najis itu luntur, terbuang. Kalau Anda masih ragu, tambahin air lagi, bilas lagi. Ya. Seperti itu. Kalau pakai pewangi, Bib, sah-sah saja. Karena biasa pewangi itu bukan bilasan terakhir, nih saya jelasin. Kita punya baju dicuci pakai bilasan itu pakai pewangi, betul? Yang mana pewangi ini khusus dibuat untuk membuat baju ini jadi harum. Hukumnya bagaimana? Karena kita tidak tahu pembuatannya. Dibuat ini cairan dengan cairan apa kita tidak tahu. Sementara kita mau baju kita wangi, ya sudah, pakaiin saja. Cuma setelah dikasih bilasan air yang wangi itu, bilas lagi dengan air. Ihtiyaton, berhati-hati, ya, supaya luntur. Andai kata memang kita tidak tahu ini najis atau tidak, kebuang itu air. Ya, kita yakin insya Allah wanginya masih ada. Ya, walaupun sudah dibilas. Jangan karena berharap supaya wangi, ya, kita asal aja, yang penting wangi dah, nggak perlu pakai dibilas lagi. Nah, khawatirnya masih bawa najis. Seperti itu. Di sini kalimatnya wurudul ma'i, menuangkan air, in kana qalilan, jikalau airnya sedikit. Kalau nyucinya di empang, di sungai, di kali yang bersih, nah itu sih nggak masalah, celup-celupin aja di situ. Tapi kalau air cuma seember, najis. Ya, oleh karenanya banyak orang yang mencuci bajunya, kalau pakaian sendiri dia nggak serahin ke istrinya, dia nggak serahin ke pembantunya. Ya, khawatir caranya nggak bersih. Tuh, seperti itu. Ini syarat sahnya sholat adalah kebersihan di badan, di pakaian, di tempat. Ya. Apa lagi?
Udah main kan kalau falau ain warada ali dan yasbi malakatiha walau tara ina adal mala jawani bi amal malakati pelapar kebenaran paslun. Saya pikir jelas ya, bisa dipahamin. Intinya jagalah kebersihan di badan, terutama dari mulai wudu nih, bersihkan kotoran yang ada dalam hidung. Oleh karena disunnahkan ada madmadah, ada istinsyak, ada istinthar. Ini saya suara jelas nggak nih? Di wudu ada madmadah, ada istinsyak, ada istinthar. Madmadah memasukkan air ke mulut, wa idarati, kumur-kumur, keluarin tuh kotoran yang nyelip di gigi, najis. Oleh karenanya kalau dalam ilmu kedokteran banyak kuman munculnya dari gigi, karena di sini nyimpan kotoran-kotoran. Oleh karena dihukumi di dalam agama kita dari dulu udah dibilang najis, makanya kumur-kumur buang. Bahkan disunahkan pakai siwak waktu wudu supaya membantu terbuangnya itu kotoran. Lalu istinsyak, masukin air ke hidung. Nggak cukup istinsyak, Nabi sunnahkan istinthar, didorong tuh. Jadi kalau memang ada kotoran, kebuang dari mulai berwudu. Anfaqah, bersihkan ini kotoran mata. Tujuannya kita ini supaya bersih menghadap Allah. Di badan yakin udah bersih, waktu wudu kotoran di bawah kuku nih. Kotoran apapun muktamad yang menahan masuk dan menyerapnya air wudu tidak sah wudunya. Ini muktamad, kecuali beberapa qaul. Imam Ghazali, Imam Zamakhsyari mengatakan kalau kotorannya daki nggak masalah, karena itu masih kotoran badannya, belum berpisah. Tapi kalau tanah, cat dan sebagainya menghalangi kotoran di bawah kuku ini sehingga tidak masuk air wudu, tidak sah. Makanya bersihkan dulu. Udah yakin badan bersih, wudu rapi, pakaian yakinin. Kalau saudara punya baju sudah digantung, apalagi lebih daripada 40 hari, jangan dipakai. Atau naruh kopiah. Taruh kopiah begini. Maaf kalau putih masih kelihatan. Kalau warna hijau, merah, atau hitam, kita nggak tahu kejatuhan kotoran apa, kotoran cicak atau apa. Kalau putih masih kelihatan. Pastikan nih pakaian atau nih kopiah bersih. Baju, sarung, mukena yang kita gantung, kalau dilipat beda. Makanya Nabi larang kita pakai pakaian yang sudah digantung lebih dari 40 hari. Jadi tempelin sama jin. Ada kasur nggak ditidurin 40 hari, jangan ditidurin, bersihin. Sampai Nabi setiap mau tidur membersihkan kasurnya, digebas-gebas tuh. Ya, sudah yakin pakaian bersih, sejadah nih yang kita pakai sholat, suci bersih pakai. Kalau anda habis pergi kemana tuh, sholat tarawih hataman keliling bulan Ramadan, kita bentangin itu sejadah di jalanan, balik ke rumah jangan dipakai lagi, namanya jalanan takut ada najis, cuci. Ya, ada orang yang betah pakai kopiah udah 2 tahun nggak dicuci. Ya di sini mah insya Allah nggak ada. Cuman saudara kadang suka mencium tuh bau-bau gahru palsu. Ya, kalau gahru asli enak baunya, mahal harganya, betul. Beda sama kayu biasa. 1 kilo kayu gahru 1 miliar. 1 kilo serutan tuh gratis. Jadi ada orang pakai pakaian yang penting bagi dia bersih, padahal tuh baju udah 2 tahun, 2 bulan, 2 minggu, itu aja. Jadi kalau kita sholat samping dia udah nggak bisa khusyuk. Biar kata merem-merem juga nggak bisa khusyuk. Ya, tuh perhatiin tuh pakaian. Ya, sampai baginda Rasul dalam riwayat ada kejadian keadaan seperti itu, ditarik sama Rasul ke keluar masjid karena mengganggu. Saudara makan bawang, makan jengkol nggak makruh,
Coba cari dalilnya. Makruh kalau mau pergi ke masjid ganggu orang itu. Duit ente yang tanam. Di Quran, di hadis nggak ada itu jengkol sama pete. Ada nggak? Coba kasih dalilnya. Jengkol sama pete. Kagak ada. Hukumnya halalan thayyibah. Cuman kalau dipakai sholat bau, apalagi mau pergi ke masjid, ya gosok gigi, selesai urusan. Betul. Apalagi kalau anak haramin itu jengkol di demo rumahnya. Nah, jadi intinya tuh jaga kebersihan, an-nazafatu minal iman. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pembahasan pada perjumpaan yang telah lalu dalam kitab Sulamut Taufik juga saya katakan tentang masalah haid. Perempuan yang haid ya diperbolehkan ke masjid, boleh. Sebagaimana beberapa riwayat Sayyidatuna Aisyah dipanggil sama Rasul nganterin sesuatu. Ada istrinya Rasul yang bernama siapa? Disuruh juga ngambilkan sesuatu ke masjidnya Rasul, dia lagi haid. Jadi perempuan masuk masjid sebetulnya nggak apa-apa. Jadi haramnya ketika perempuan yang haid itu duduk. Al-lubus. Ada taraddud. Al-murur. Ada tuh perempuan haid lewat masjid, boleh. In khafat talwis, dia yakin nggak bakal mengotori masjid. Boleh dia melintas. Tapi yang diharamkan duduk. Oleh karenanya perempuan yang haid lebih baik jangan ngaji di masjid. Ya. Karena ada pandangan yang mengatakan haram secara mutlak. Ya, saya ulangi, pembahasan tentang perempuan yang haid pergi ke masjid, hukumnya boleh jikalau dia yakin tidak mengotori. Melintas, lewat, boleh. Tapi kalau al-lubus, duduk, hukumnya haram, tidak boleh. Jadi seperti itu untuk disampaikan kepada yang lainnya, terutama perempuan atau ibu-ibu, biar enggak salah pemahamannya. Hadanallahu wa ajmain, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.